Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di subbab 6.4 terkait dengan teorema Taylor. Di sini kita akan melihat hubungannya atau kaitannya dengan atau mungkin penggunaannya ketika kita punya fungsi yang dikatakan dengan fungsi konveks. Tentu fungsi konveks ini merupakan konsep yang bisa dibilang sangat penting karena dapat atau memiliki kegunaan yang banyak di berbagai bidang. Contohnya kita punya misalnya bidang optimasi terkait dengan teori optimasi, itu bermanfaat ini fungsi konveks. Di sini kita akan melihat hanya pada fungsi yang dikerjakan pada berdimensi 1, domainnya berdimensi 1. Tentu fungsi konveks ini juga bisa kita kerjakan pada domain yang berdimensi tinggi, lebih dari 1 itu bisa dilakukan. Cuma di sini kita kerjakan yang di realnya saja. Coba kita lihat dulu definisinya. Definisi 6.4.5, diberikan interval I subset dari real, kemudian sebuah fungsi f dari I ke R itu dikatakan konveks pada I jika untuk sebarang T mulai dari yang nilainya bisa mulai dari 0 sampai 1 dan sebarang 2 titik di I, katakan X1 dan X2 di I, berlaku bahwa ini F dalam kurung 1 kurang T X1 ditambah T X2 kurang dari sama dengan 1 kurang T Fx1 ditambah T Fx2. Jadi seolah-olah bagaimana ya, seolah mirip kita lihat bahwa sifat fungsinya kayak seperti linear ya, seolah-olah linear dalam arti 1 kurang T nya ada, seolah-olah seperti itu kalau di aljabar. Tapi kalau tepatnya ya jangan dikatakan seperti itulah, cukup kita ingat seperti ini modelnya. Sekarang kita perhatikan di sini. Kalau kita punya misalnya X1 nya kurang dari X2, kemudian nilai T kan antara 0 dari 0 sampai 1, maka tentu kita bisa tahu bahwa nilai 1 kurang T X1 tambah T X2 itu nilainya berada di antara X mulai dari X1 sampai X2. Contohnya ketika T nya 0 berarti tepat di X1, ketika T nya 1 maka tepat di X2, ketika T nya setengah misalnya berarti jadinya kan setengah X1 tambah setengah X2, berarti setengah dari X1 tambah X2, berarti kan letaknya di tengah sini juga. Makanya dikatakan di sini nilai-nilai ini untuk T antara 1 sampai untuk nilai T antara 0 sampai 1 itu sepanjang ini nilai-nilainya letaknya terpenuhi semua di situ untuk semua T. Jadi kalau kita tinjau atau pandang T sebagai parameter dari 0 sampai 1 nilainya, itu menggambarkan interval X1 ini sampai X2 seperti itu. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa kalau F-nya nanti konveks, maka berdasarkan definisi ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita perhatikan bentuknya ini kan kita pandang sebagai persamaan dalam T, berarti kan Fx1 nya nilai, Fx2 nya juga nilai, T nya sebagai variabel. Dia membentuk persamaan linear, dan bentuknya itu berada di sini sepanjang ini. Ini kan koordinatnya ini di sini kan di sini X2, Fx2 di sini. Di sini letaknya Fx1, X1, Fx2 koordinatnya. Jadi untuk yang ini, yang sebelah sini itu gambarnya yang garis ini yang di atas. Sedangkan untuk yang kurva ini ibaratnya itu F-nya nanti. Jadi kalau F-nya kompleks ya kurang lebih seperti ini gambarnya. Kita akan peroleh selalu bahwa ini pas di ini F1 kurang T X1 tambah T X2 itu nilainya selalu di bawahnya atau paling tidak sama kalau pas di ujung-ujungnya dengan ini 1 kurang T Fx1 ditambah T Fx2, seperti itu secara grafiknya. Jadi kalau kita bisa katakan ya terbuka ke atas lah ceritanya, karena kan yang seperti ini juga masih konveks ini yang begini. Sebentar, kurvanya begitu. Yang gagal konveks itu yang seperti ini misalnya, ini tidak konveks lagi nih
karena kan misalnya dari sini sampai sini itu tidak convex lagi ini, karena kalau kita lihat ini nanti lebih kecil dari ini di atasnya, malah dia lawannya convex kalau kita bisa lihat secara grafik. Nah, ternyata untuk konsep fungsi convex ini tidak diperlukan bahwa di setiap titik fungsi tersebut harus terdiferensial. Jadi terkadang nanti ada contoh yang tidak semua titiknya terdiferensial di situ tapi tetap convex. Di sini diberikan contohnya itu fx sama dengan mutlak x. Ini fungsi convex, bisa kita tunjukkan bahwa dia fungsi convex, tetapi tidak semua domainnya tidak semua f-nya tidak terdiferensial di semua domainnya. Contohnya di x sama dengan 0 kan dia tidak terdiferensial seperti itu. Namun di sini ketika kita bicara i-nya adalah sebuah interval terbuka dan kita punya f-nya itu fungsi convex pada i, maka yang dijamin adalah turunan kiri dan turunan kanannya itu selalu ada pada i. Jadi meskipun turunannya mungkin tidak dijamin keberadaannya untuk di semua domain, tapi turunan satu arahnya, turunan kiri dan kanannya ya tentu di sini kaitannya limit kiri dan limit kanan, karena kan turunan itu didefinisikan dalam bentuk limit seperti itu. Sebagai akibat dari hal tersebut itu di sini dikatakan bahwa fungsi kompleks pada interval terbuka merupakan syarat perlu kekontinuan. Maksudnya di sini continue. Jadi kalau kita punya fungsi kompleks pada interval terbuka maka fungsi itu continue. Namun di sini kita tidak mengarah ke sana untuk pembelajarannya. Di sini kita akan lebih melihat hubungan antara fungsi kompleks dengan turunan kedua, dengan asumsi bahwa turunan kedua itu ada. Baik, kita coba lihat teorema 6.4.6. Bunyi teoremanya, diberikan i interval terbuka dan fungsi f dari i ke real yang mempunyai turunan kedua pada i. Jadi f ini dijamin punya turunan kedua di sepanjang interval i. Maka dikatakan bahwa di sini berlaku bahwa f merupakan fungsi konveks pada i jika dan hanya jika turunan kedua dari f di x itu selalu tidak negatif untuk semua x di i. Berarti kita bisa lihat bahwa syarat perlu sekaligus syarat cukup dari suatu fungsi yang didefinisikan pada interval sebagai fungsi konveks itu ini syaratnya. Turunan keduanya kita lihat tidak boleh negatif. Kita coba pandang buktinya. Bagaimana buktinya? Yang pertama kita akan buktikan dari kiri ke kanan, artinya dengan asumsi yang kita punya bahwa i itu interval terbuka, f itu fungsi dengan catatan terdiferensial 2 kali, artinya punya turunan kedua di sepanjang i, interval i. Maka di sini akan dibuktikan untuk yang dari kiri ke kanannya, berarti kita punya f fungsi konveks akan ditunjukkan bahwa turunan keduanya selalu tidak negatif seperti itu. Kita lihat buktinya. Sekarang karena kita punya informasi di awal bahwa turunan keduanya selalu ada, maka menggunakan definisi dari bentuk definisi turunan akan bisa seperti itu. Kita bisa peroleh bentuk turunannya bisa dituliskan seperti ini. Adapun alasannya seperti ini bisa nanti dicek di latihannya di nomor 16. Ternyata turunan kedua f di a, ini a nya elemen i, jadi kita punya a nya tadi elemen i ya. Turunan kedua f di a bentuknya seperti ini, limit h menuju 0, fa tambah h dikurang 2 kali fa ditambah fa kurang h per h kuadrat. Sekarang kita lanjutkan. Misalnya diberikan a elemen i, jadi a ini mungkin yang penting elemen i saja, a nya itu yang penting elemen i sebarang.
Kemudian H itu adalah nilai sehingga A tambah H dan A kurang H-nya tetap berada pada interval I. Saya kira ini cukup jelas. Tinjauannya seperti ini. A itu elemen I dan I-nya itu interval terbuka. Berarti kita bisa tulis I-nya mungkin seperti ini ya, misalnya C ke D. Dikatakan bahwa A elemen I, berarti karena dia interval buka bisa ditulis seperti ini. Ini C, ini D, maka A-nya itu pasti entah mau dekat ke C atau dekat ke D atau di tengah-tengah, tidak ada masalah. Intinya dia pasti punya jarak ke C dengan punya jarak ke D, sehingga kita pasti bisa menemukan H dengan catatan, dengan sifat A kurang H tetap di interval I. Begitu juga nanti A tambahannya tetap di I. Tentu jangan ambil yang sampai di sini A tambahannya. Kalau di sini nanti keluar yang A kurang H-nya. Kita ambil supaya A-nya nanti tetap terjamin, A kurang H dan A tambahannya tetap di interval I. Nah, itu yang dimaksud di sini. Saya kira cukup jelas bahwa pasti bisa dilakukan. Maka apa yang kita peroleh dari situ? Pertama, kita peroleh nanti bahwa setengah dari A tambah H ditambah A kurang H itu adalah A. Saya kira ini cukup jelas. Ini kan bisa dilihat bahkan A itu di tengah-tengah kan. Berarti ini pun kalau dioperasikan akan ketemu juga sama dengan A. Yang kedua, karena F-nya konveks pada I, maka kita bisa berlakukan ini. FA sama dengan, ya kita kenakan bentuknya. Ini dapat seperti ini karena konveksnya. Ini karena konveks dengan aturan T-nya 1/2 di sini ya. Kalau mau dilihat ini T-nya 1/2 supaya berlaku konveksnya. Kemudian yang menjadi, kalau kita bawa ke definisi konveks tadi, yang menjadi X1 dan X2-nya. X1-nya nanti di situ A tambah H, X2-nya adalah A kurang H. Seperti itu. Karena itu, dari hasil ini kita memperoleh bahwa ini FA tambah H dikurang 2, FA ditambah FA kurang H itu lebih besar sama dengan 0. Jabarkan saja ini. Kali 2 kedua ruas, berarti jadi 2FA. Kemudian FA-nya kedua ruas kita kurangi dengan 2FA. FA jadinya kan lebih besar sama dengan 0 ini diperoleh. Kemudian karena sifatnya kan H di sini limit H menuju 0, berarti kan H-nya tidak 0. Bisa kita pandang seperti itu karena kan kita bicara limit, artinya kita tidak membutuhkan H pas di 0, kita hanya butuh H di sekitar 0. Sehingga kita bisa katakan bahwa karena H kuadrat lebih besar dari 0 untuk semua H tidak 0, artinya bisa kita ini saja ini perhatikan, tidak perlu diperhatikan yang H sama dengan 0. Maka kita punya bahwa limitnya pasti limit di bentuk keempat ini, yang ini kan bentuknya, coba lihat ini yang di atasnya tadi menurut yang di sini saya kasih warna yang berbeda. Yang menurut yang biru ini besar sama dengan 0, berarti ini nilainya kan besar sama dengan 0 dan hanya lebih besar dari 0 menurut ini. Di limit kan kita tidak bekerja di H sama dengan 0, berarti H kuadrat pasti lebih dari 0. Akibatnya apa? Harusnya limitnya menurut konsep limit ini limitnya juga harus lebih besar sama dengan 0. Apa akibatnya? Berarti F turunan kedua F di A itu lebih besar sama dengan 0. Ini. Kemudian karena A-nya tadi diambil sebarang di I, berarti teorema telah terbukti. Yang ini dari kiri kanannya sudah selesai. Sekarang kita lihat dari kanan ke kirinya. Kanan ke kirinya maksudnya bagaimana? Berarti kita punya turunan kedua F di sepanjang I itu tidak negatif, maka F pasti konveks. Itu yang kita akan lihat selanjutnya. Di sini kita akan membuktikannya menggunakan teorema Taylor. Ini teorema Taylor. Ambil sebarang, jadi kita bisa katakan di sini ambil sebarang atau misalkan X1 dan X2 itu sebarang 2 titik pada interval I. Targetnya kenapa seperti itu? Karena targetnya konveks. Targetnya konveks kan kita bicaranya tadi. Ini konveks itu kan mana bentuknya konveks, ini dia. Supaya langsung kelihatannya ini. Artinya targetnya ini yang perhatikan, yang ini targetnya. Ini F1 kurang T X1 tambah T X2 selalu kurang dari atau sama dengan ini. 1 kurang T Fx1 tambah T Fx2 untuk setiap X1 X2 elemen I, di mana T-nya mulai dari 0 sampai 1. Sehingga pertama ambil sebarang X1 dan X2 anggota I seperti itu.
Makanya di sini dikatakan misalkan X1 dan X2 sembara anggota I. Kemudian kita ambil juga sembaran T anggota 01. 0, T-nya mulai dari 0. Sebenarnya sini kita bicaranya mulai dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1. Namun untuk kasus T sama dengan 0 ataupun kasus T sama dengan 1 itu trivial. Artinya pernyataan ini langsung benar kalau kita gunakan yang di T sama dengan 0 sama dan T sama dengan 1. Makanya itu trivial. Sekarang kita tinggal tinjau bagaimana kalau T-nya antara 0 dengan 1. Kita coba lihat. Misalnya kita anggap X0 ini sebagai bentuk ini supaya mudah bekerjanya. 1 kurang T kali X1 ditambah TX2. Jadi ini bakal T0 nya yang di dalam sini. Jadi ini nanti Fx0 ya ceritanya. Ya, seperti itu. Kemudian gunakan teorema Taylor pada fungsi f di titik x0. Maka kita peroleh nanti ini kita gunakan di titik x0 kan ada dua nanti ya. X0 ini ada x1 ada x2 dengan mengingat bahwa begini. Tadi kan intervalnya saya gambarkan dulu. Di sini tadi ada x1 ada x2. Asumsikan ya x1 nya lebih kecil. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Mau di x2 nya lebih kecil itu juga sama hasilnya nanti. Intinya x0 nya pasti terletak antara x1 dan x2. Karena t nya antara 0 dengan 1. Berarti di sini mungkin ya, katakanlah di sini x0 nya. Nah, kita gunakan teorema Taylor kedua sisi, yaitu sisi yang kiri dan yang kanan sama-sama digunakan Taylor. Nah, pertama kita lihat dengan menggunakan teorema Taylor di titik x0, maka kita pandang yang kiri dulu, x1 misalnya, mungkin kanan kalau x1 nya lebih besar. Kita pandang dulu di situ. Kita akan mendapatkan satu titik C1 yang terletak antara x0 dengan x1 dengan sifat ini. Ini menurut Taylor. Dengan mengambil tingkat pertamanya ya. Ya, ini tingkat pertamanya karena ini remaindernya ini. Yang ini bagian sisaannya. Jadi kita ambil untuk berderajat pertamanya, berderajat satunya. Kemudian begitu juga terdapat C2 antara x0 dengan x2. Berarti di sini tadi C1-nya. Di sini nanti ada dijamin C2. Antara x0 dengan x2 dengan sifat ini sama juga dengan Taylor juga. Turunan yang berderajat satunya juga sama. Kemudian di hipotesis yang kita ingin buktikan, kita akan membuktikan dari kanan ke kiri. Berarti yang diketahui adalah kita misalkan f double aksennya itu tidak negatif. Jadi di sini di awalnya adalah f double aksennya itu selalu tidak negatif. Ini yang dikatakan f double aksennya tidak negatif pada I. Maka dengan menggunakan fakta f double aksennya tidak negatif pada I, maka kita bisa peroleh ini. Coba kita lihat. Alasannya kenapa bisa diperoleh ini, sebenarnya kita bisa pandang dulu penjabarannya tadi yang ini, nanti dapat di sini ini. Jadi kalau kita bekerja biasanya ini dulu yang kita tulis meskipun belum ditahu alasannya, kemudian tinggal dicarikan bagian yang perlu dicarikan alasan. Ternyata nanti bagian ini yang perlu dicarikan alasan. Nah, di bukti terstrukturnya ini dulu yang kita munculkan. Jadi kita munculkan dulu ini dan alasannya. Sekarang kita bisa lihat bahwa bentuk ini T-nya antara 0 dan 1 berarti positif kan di sini, positif. Ini juga positif, besar sama dengan 0 lah ini, turunan keduanya karena ini. C1-nya kan berada pada I. Kemudian jelas ini yang kuadrat seperti itu juga, ini juga jelas seperti itu. Akibatnya apa? Berarti ini pasti juga tidak negatif. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita kerjakan dari sisi kirinya bentuk convex, jadi kita kerjakan yang ini 1 kurang T fx1 tambah T fx2. Ini kan bisa diganti fx1 nya dan fx2 nya dengan bentuk yang ini karena ini sama dijamin oleh teorema Taylor. Kalau kita ganti yang itu, nanti akan diperoleh hasil ini, fx0 ditambah f aksen x0 dikali 1 kurang tx1 tambah tx2 kurang x0. Ini penjabaran saja, silahkan dicoba dijabarkan. Ditambah dengan ini. Jadi ini diperoleh dari bentuk remaindernya atau sisaannya. Itu bisa dicoba. Jadi sisaannya nanti itu yang diperoleh.
Nah, inilah tadi yang kita di sebelumnya, yang baris sebelumnya kita buktikan tidak negatif, makanya ini tidak negatif. Berarti ini kan R-nya kan, kita bisa misalkan R yang tadi di sini. Kalau ini tadi remainder pertama, ini remainder kedua, sisaan pertama, sisaan kedua. Kalau kita sudah kerjakan di situ dan sudah dibuktikan ini, yang ini besar sama dengan 0, berarti kan ini bisa diganti di sini besar sama dengan fx0 kan. Nah, yang ini. Akibatnya apa? Nah, ganti x0-nya tadi yang ini. Ini tadi kan x0 isinya, berarti ini. Nah, karena x1 dan x2-nya tadi sebarang diambil demikian, begitu juga t-nya sebarang di antara 0 sampai 1, nah, maka kita sudah buktikan bahwa f-nya convex. Jadi teorema terbukti.